sebuah pantomim dengan judul Unlimited Power atau kuasa yang tidak terbatas. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam hidup kita di dunia ini ada banyak hal yang mendatangkan kuasa. Bahkan hal-hal yang baik seperti uang, pendidikan, ataupun kedudukan. Kita mengerti bahwa biasanya orang yang memiliki lebih banyak uang akan memiliki lebih banyak kuasa. Orang yang pendidikannya lebih baik biasanya akan memiliki lebih banyak kuasa. Orang yang kedudukannya tinggi di tengah masyarakat juga akan memiliki kuasa. Tapi kalau kita jujur, kita akan mengakui semua hal baik tersebut hanya dapat memberikan kuasa yang terbatas. Karena ada kalanya kehidupan membawa kita kepada satu titik di mana kita menghadapi masalah. Kuasa yang kita miliki itu tidak sanggup menjawab masalah kita dengan tuntas. Seperti kesaksian Ibu Munte tadi, walau beliau memiliki pendidikan yang baik, uang yang cukup, gelar dokter, mengajar sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Khusus, secara dunia semua sangat baik. Tapi ada kebutuhan di dalam hatinya, ada kekosongan yang tidak dapat diisi oleh semua jabatannya, kedudukannya, gelarnya, maupun uangnya. Atau mungkin kita suatu saat tiba dalam satu persoalan atau satu penyakit di mana dikatakan kepada kita penyakit yang kita alami itu belum ada obatnya secara medis. Maka walau kita punya koneksi orang-orang penting di seluruh dunia, atau walau kita punya banyak uang, rekening kita gemuk di bank, itu tidak dapat menjamin kesembuhan kita. Semua hal dalam dunia ini kuasanya terbatas. Puji Tuhan, pada malam ini kita menyembah satu pribadi yang memiliki kuasa yang tidak terbatas. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita lupa bahwasanya kuasa Tuhan tidak terbatas. Tapi bukan hanya itu, kasih-Nya juga tidak terbatas. Di dunia ini mungkin ada orang hebat, orang penting, atau orang kaya. Dia sanggup, dia berkuasa menolong kita. Kita mungkin punya hutang dan butuh uang. Ada orang kaya, sanggupnya dia menolong kita, tapi dia tidak mau. Dia tidak mengasihi kita. Atau sebaliknya, kita punya keluarga, sayang kepada kita. Dia mau menolong kita. Tapi waktu kita sakit, dia tidak sanggup menolong kita. Tidak mampu dia menyembuhkan kita. Tapi Tuhan Yesus, Dia bukan hanya mampu menyembuhkan, bukan hanya mampu menolong, Dia mau menyembuhkan, Dia mau menolong kita, Dia mengasihi kita. Kasih-Nya tidak terbatas, kuasa-Nya juga tidak terbatas. Malam ini kita alami keduanya. Seperti dalam pantomim berikut yang akan kita saksikan, digambarkan bagaimana Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Tapi yang paling indah ketika Tuhan menciptakan kita, saya dan saudara. Dia ciptakan kita menurut gambar dan rupanya sendiri. Dia hembuskan kehidupan kepada kita. Lalu selama kita hidup di dunia ini, Tuhan berikan satu kelengkapan kepada kita, supaya kita dapat hidup menang atas dosa, menang atas persoalan kehidupan di dunia, dan kelak bahkan menang atas maut dan memiliki hidup yang kekal di surga. Saudara bertanya, apakah kelengkapan itu? Kelengkapan itu adalah firman Tuhan. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi, kalau kita memiliki firman Tuhan di dalam hati kita, kita memiliki Allah Immanuel. Tuhan di dalam kita, Tuhan beserta kita. Dia tidak akan mau meninggalkan kita, tidak mau membiarkan kita sendirian. Namun di dalam pantomim, dan seperti yang disaksikan oleh Ibu Pendeta Victoria, itu pilihan kita. Dalam pantomim kita melihat manusia membuat pilihan yang sama. Dia memilih untuk meninggalkan firman, meninggalkan Tuhan. Maka tidak ada yang mengisi hatinya. Tidak ada Tuhan, tidak ada firman, tidak ada kuasa yang tidak terbatas. Karena di dalam Tuhanlah terdapat kuasa yang tidak terbatas tersebut.
itu memang pekerjaan setan. Yohanes 10:10 mengatakan kerjaannya mencuri, membunuh, membinasakan. Ketika setan datang karena tidak ada firman, maka manusia itu kalah, ditekan hidupnya oleh dosa. Manusia itu menderita, tapi puji Tuhan, dia bertobat. Dia kembali kepada firman. Dia kembali kepada Tuhan. Pada waktu dia kembali kepada firman, hatinya diisi oleh Tuhan sendiri. Tuhan dengan seluruh kuasanya yang tidak terbatas siap untuk menolong manusia tersebut. Saudaraku, malam ini pun dengarkan firman Tuhan. Terima Tuhan masuk di dalam hati saudara. Maka kuasanya yang tidak terbatas siap untuk menolong saudara. Tapi satu lagi, saudara perlu menindakkan iman saudara. Dan iman kerap kali bertentangan dengan pikiran kita. Di gedung ini tersedia kuasa listrik, energi listrik untuk menghidupkan semua lampu-lampu kita, bahkan lampu Natal yang indah ini. Tapi kalau tidak ada orang yang menyentuh atau menekan tombol saklarnya, kita akan beribadah di dalam kegelapan. Tidak nyaman kita beribadah, kita jaga-jaga dompet kita. Tapi karena ada orang yang menekan saklarnya, maka kuasa listrik itu mengalir. Tahukah saudara, dengan iman saudara menekan saklar kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Berapa banyak di sini mau beriman untuk kehidupannya? Katakan amin. Sama seperti kisah berikut di dalam buku Yohanes 11. Dikisahkan mengenai seorang yang bernama Lazarus. Suatu hari Lazarus ini sakit keras, sehingga kedua saudarinya Marta dan Maria sangat prihatin. Lalu mereka mengirim berita kepada Tuhan Yesus yang hidup pada masa itu, dan berkata, Tuhan Yesus, cepat datang ke kota kami, ke Betania. Orang yang kau kasihi, Lazarus, sedang sakit keras. Tapi kalau kita baca baik-baik Yohanes 11, justru Tuhan Yesus tinggal lebih lama di kota di mana dia berada. Sehingga pada akhirnya ketika dia sampai di Betania, Lazarus sudah meninggal. Dan Maria dan Marta sangat sedih. Semua pun kita, kalau orang yang kita kasih meninggal, semua kita sedih. Amin. Tetapi saudara, Tuhan Yesus tahu itu semua. Dalam hidup kita pun ketika kita sedih, ketika kita bingung, Tuhan Yesus tahu. Tidak ada yang lepas dari kendali Tuhan. Maria dan Marta mungkin berpikir dan bingung, kenapa Tuhan Yesus lambat datang? Kalau saja Tuhan Yesus cepat datang, Lazarus tidak perlu mati. Lazarus penyakitnya bisa disembuhkan. Sekarang sudah terlambat. Perkataan sudah terlambat kita tidak ada yang suka. Karena itu menunjukkan tidak ada lagi kesempatan kedua. Tidak ada lagi pengharapan. Tapi malam ini berita baik, kabar Injil mengatakan, di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Di dalam Yesus selalu ada kesempatan kedua. Karena kuasa Yesus tidak terbatas. Yesus tidak mengenal kata terlambat. Secara pikiran manusia akal waras, Lazarus 4 hari di dalam kubur sudah terlambat. Dia sudah mati, bahkan mungkin badannya sudah membusuk. Tapi Yesus yang penuh kuasa dan penuh kasih berkata, Lazarus keluar. Maka pada saat itu juga Lazarus bangun, Lazarus bangkit, mujizat Tuhan terjadi. Malam hari ini Yesus juga kenal saudara. Yesus tahu nama saudara. Sebagaimana dia panggil Lazarus, dia memanggil nama saudara. Adakah yang mati dalam hidup saudara? Tuhan Yesus mau bangkitkan. Saudara yang sakit, adakah organ tubuh saudara tidak berfungsi dengan baik? Ada yang salah, ada yang mati. Malam ini punya iman, Tuhan Yesus mau sembuhkan saudara. Atau mungkin saudara datang kemari, saudara senyum-senyum, kelihatan tidak ada masalah, tapi sebenarnya bisnis saudara mati, hubungan di dalam keluarga saudara mati, sukacita saudara mati. Bagi Tuhan itu tidak tersembunyi. Malam ini Allah Immanuel mau menjamah saudara, mau membangkitkan saudara. Berapa banyak di sini mau menerima jamahan Tuhan yang tidak terbatas? Sekali lagi katakan haleluya, amin. Berikan tepuk tangan
dengan iman, terimalah kuasanya yang tidak terbatas. Terimalah kasihnya yang tidak terbatas. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati.